Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Marisa Sidite. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 kendali proses, yaitu kendali kontrol PID. Saya akan presentasikan yang pertama adalah pengertian, kedua jenis-jenis controller, ketiga ada karakteristik PID, keempat ada pedoman umum, dan yang terakhir ada kesimpulan. Proporsional integral derivatif. Sistem kontrol PID merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut atau biasa disebut feedback. Sistem kontrol PID terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu kontrol P atau proporsional, kontrol D atau derivatif, dan I atau integral. Dalam perancangan sistem kontrol PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter proporsional, derivatif, dan integral, agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Kemudian di sini ada jenis-jenis controller. Sistem kontrol PID terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu ada kontrol P atau proporsional. Kontrol P berlaku sebagai gain atau penguat saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja controller. Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian, dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana, kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan settling time. Yang kedua ada kontrol I atau integral. Kontrol I adalah konstanta integral. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady state. Namun pemilihan kontrol I yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transient yang tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan kontrol I yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambah orde sistem. Yang terakhir yaitu ada kontrol D atau derivatif. Sifat dari kontrol D ini dalam konteks kecepatan atau rate dari error. Dengan sifat ini ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transient dengan prediksi error yang akan terjadi. Kontrol derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error, statis kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini pula yang menyebabkan controller tidak dapat dipakai sendiri. Selanjutnya ada karakteristik PID controller. Respon loop tertutup menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, perubahan kecil settling time, mengurangi atau menurunkan steady state error. Respon loop tertutup integral menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, mengeliminasi steady state error. Respon loop tertutup derivatif, perubahan kecil rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, perubahan kecil steady state error. Selanjutnya ada pedoman umum mendesain PID. Yang pertama, memahami cara kerja sistem. Yang kedua, mencari model sistem dinamik dalam persamaan diferensial. Yang ketiga, mendapatkan fungsi alih sistem dengan transformasi Laplace. Yang keempat, memberikan aksi pengontrolan dengan menentukan konstanta Kp, Ki, dan Kd. Yang kelima, menggabungkan fungsi alih yang sudah didapatkan dengan jenis aksi pengontrolan. Keenam, menguji sistem dengan sinyal masukan fungsi langkah, fungsi undap, dan impuls ke dalam fungsi alih yang baru. Ketujuh, melakukan transformasi Laplace balik untuk mendapatkan fungsi dalam kawasan waktu. Dan yang terakhir, menggambar tanggapan sistem dalam kawasan waktu. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ada 3 jenis controller, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Elemen-elemen pengontrol P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point-nya, menghilangkan offset, menghasilkan perubahan awal yang besar, dan mengurangi overshoot. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.